Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa dan salam bertemu lagi bersama channel aku Garuda Muda. Piye kabare? Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja, sehat-sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Bos, seperti yang sudah kita ketahui bersama, kayaknya untuk ke depan banyak agenda kompetisi untuk tim nasional Indonesia. Untuk tim nasional Indonesia senior 2 bulan lagi, tepatnya pada tanggal 9 November, sudah melakoni ajang kompetisi putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Terus, untuk tim nasional Indonesia U23 alias Garuda Muda, 1 bulan lagi, tepatnya di bulan September, sudah akan melakoni ajang kompetisi Piala Asia. Dan untuk skuad Garuda Muda U23 juga akan melakoni ajang kompetisi SEA Games Asia di seluruh Asia Tenggara yang diselenggarakan di Thailand November mendatang. Sedangkan untuk tim nasional Indonesia U17 akan segera melakoni turnamen uji coba yaitu di Piala Kemerdekaan. Uji coba untuk apa, Bos? Uji coba jelang melakoni kompetisi tertinggi yaitu Piala Dunia di Qatar mendatang, Bos. Bos, agenda-agenda ini untuk tim nasional Indonesia sangat padat dan sangat-sangat penting sekali, Bos. Tapi kayaknya, Bos, dari penglihatanku, PSSI sekarang mulai tercuci otaknya, Bos. Istilahnya mulai terpengaruh dari tim-tim negara ASEAN, negara-negara saingan kita, Bos. Seperti tim nasional Vietnam, tim dari Malaysia, tim dari Thailand, dan sebagainya. Terpengaruh dalam hal apa, Bos? Ini harus didengar PSSI, Bos, terutama Bapak Erick Thohir. Bos, mereka sering sekali mengatakan bahwasanya tim nasional Indonesia kuat hanya karena ada pemain naturalisasi. Ini adalah kata-kata jebakan, Bos. Kayaknya PSSI sudah mulai terjebak dari sebuah kata-kata ini. PSSI emosi panas dan terpengaruh. Untuk bos-bos PSSI, tim-tim negara saingan kita di Asia Tenggara itu mengatakan hal semacam itu. Sebenarnya mereka itu iri, Bos. Mereka itu tidak ingin persepak bolaan Indonesia berkembang lebih maju karena kita ini sudah dianggap menjadi timnas saingan mereka, Bos. Saingan musuh bebuyutan. Dengan segala cara, dengan segala kata-kata. Jadi mereka berusaha meracuni, mempengaruhi dengan hal kalimat-kalimat semacam itu. Menurutku, Bos, bos-bos PSSI terutama Bapak Erick Thohir, tidak usah mempedulikan kalimat-kalimat pancingan busuk dari tim-tim negara lain itu, Bos, terutama saingan kita. Kita sudah terlanjur basah. Ini kesempatan kita. Kita mempunyai banyak pemain-pemain keturunan alias pemain diaspora yang berlaga di Eropa yang tidak dimiliki mereka. Ini sebenarnya adalah kesempatan emas untuk PSSI memajukan tim nasional Indonesia, Bos. Bahkan pemain-pemain keturunan pemain diaspora yang berlaga di Eropa sana dari media-media yang sudah menyebar dan tidak bisa disembunyikan dan sudah dilihat oleh penggemar-penggemar sepak bola Indonesia. Pemain diaspora itu tidak sembunyi-sembunyi lagi, tidak ditutup-tutupi lagi. Mereka secara terang-terangan, secara gamblang mengungkapkan keinginan yang sangat kuat sekali untuk membela tim nasional Indonesia. Dan kata mereka apalagi, Bos? Katanya rata-rata kayaknya PSSI belum memproses alias masih dalam hal-hal penyelidikan atau apakah, Bos? Bos PSSI, pemain naturalisasi itu adalah sebuah tambang emas kita, tambang intan kita di dunia sepak bola. Kalau kita bisa memanfaatkannya, nah ini, Bos. Kalau mereka ingin memperkuat tim nasional Indonesia, kita ambil saja, Bos. Yang penting melalui prosedur FIFA yang ada.
tidak melanggar aturan-aturan FIFA. Mereka benar-benar asli mempunyai darah keturunan Indonesia. Bos, kalau saja PSSI tidak terpengaruh dari kalimat-kalimat yang tadi saya ucapkan dari saingan-saingan negara Asia Tenggara itu, bos. Mungkin Piala AFF sebelum ini yang kita sudah gagal menjadi juara, kita hanya menjadi juara 2. Kita pasti babat hasil dan sukses juara Piala AFF jika pemain Garuda Muda kita ada beberapa pemain depan naturalisasi yang lalu, bos. Kalau ini bisa dimanfaatkan, mereka diambil semua, diseleksi lagi di Indonesia mana yang terbaik. Pasti skuad senior bisa masuk ajang kompetisi Piala Dunia. Skuad Garuda pasti ku jamin bisa masuk diperhitungkan di Piala Asia, lolos di tingkatan tinggi seperti kemarin, bos. Dan untuk SEA Games U20, kalau kita menggunakan pemain naturalisasi, pasti SEA Games depan di Thailand sudah milik kita. Dan untuk tim nasional U17 sekarang sudah bertransformasi pemain naturalisasi dan bergabungan dengan pemain Indonesia lokal. Aku yakin akan berbicara banyak di Piala Dunia mendatang. Kalau saja, bos, PSSI mengikuti saran dan yakin untuk menaturalisasi pemain-pemain Eropa itu yang masih keturunan Indonesia, mempunyai darah asli keturunan Indonesia dan tidak melanggar FIFA dan melalui aturan-aturan prosedur yang tertentu FIFA, ku jamin Piala AFF kemarin, SEA Games, terus kualifikasi putaran 4 Piala Dunia, terus Piala Merdeka, terus kompetisi Piala Dunia U17 kita sudah raih semua, kita sudah berbicara banyak, mumpung masih ada kesempatan. Untuk Piala AFF, biarlah sudah berlalu, kita terima saja. Tapi untuk kedepannya, kita harus mempunyai penambahan pemain-pemain yang berkualitas. Strata seperti yang dibicarakan Bapak Erick Thohir, strata timnas yang berkualitas. Timnas seniornya berkualitas, timnas U23-nya berkualitas, timnas U20 harus juga berkualitas, dan timnas U17-nya harus berkualitas. Tidak hanya berkualitas saja, tapi harus berprestasi. Tidak usah terpengaruh dari negara-negara lain. Maju terus, ini adalah tambang emas kita, pemain naturalisasi, pemain keturunan itu. Ini adalah tambang emas kita yang jarang dimiliki oleh negara-negara lain. Lanjutkan, lanjutkan, dan lanjutkan, bos. Bos PSSI, terutama Bapak Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI. Segera, jangan ragu-ragu, jangan bimbang, dan jangan terpengaruh dari negara-negara lain yang sebenarnya mereka itu ingin sekali menghancurkan sepak bola Indonesia. Kalian tidak percaya? Masa tidak percaya, bos? Sudah di depan mata, sudah terlihat. Bos-bos PSSI. Mereka mempengaruhi kita di Piala AFF kemarin. Tim nasional Indonesia U23 tidak akan berbicara banyak, hanya sekelas Timor Leste, sekelas Kamboja, jika memakai pemain lokal. Dan PSSI langsung beserta pelatihnya Grat Van Ambak memfokuskan terhadap pemain lokal untuk skuad Garuda Muda U23 di Piala AFF kemarin. Lah, cuma satu saja pemain diaspora, Jen Revan saja, bos. Lah, setelah timnas mengumumkan pemain-pemain lokal itu, mereka tersenyum dari sana, bos. Nah, di sini letaknya, bos. Mereka dengan asumsi di angan-angan mereka akan kuhancurkan kalian. Lah, di final mereka menghancurkan kita, bos. Terus mereka bilang apa? Mengejek, menghina, dan sebagainya. Kalau persepak bola Indonesia tidak ada apa-apanya. Inilah akibat terpengaruh dari omongan-omongan luar sana, bos, dari negara-negara saingan kita itu di dunia sepak bola. Dan kita bisa apa? Sudah kalah, sudah diejek, sudah dihina, ditertawakan. Hancurlah persepak bola Indonesia, tidak mempunyai prestasi. Ini harus kita lawan. Kita punya kuncinya, bos. Kita mempunyai ladang intan, ladang emas, yaitu banyaknya keturunan pemain Indonesia di Eropa sana. Kita harus memanfaatkannya. Oke, bos, semoga PSSI mengerti, terbuka pikirannya, jelas, dan tidak terpengaruhi lagi dari hal-hal yang lain. Fokus untuk memajukan Garuda Indonesia timnas dari level senior sampai level junior. Oke, terima kasih. Salam berjumpa di lain hari lagi dan salam olahraga. Mantap. Ingat PSSI.